Selamat datang kembali di Shalom Sunday School. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat, kuat, dan penuh sukacita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa datang kembali untuk beribadah secara online. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari satu hati kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Sudah? Oke, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan Kau berikan kepada setiap kami untuk kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan. Kita pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai kapan masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci.
sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, hari ini Kak Eka mau cerita tentang bagaimana orang dapat mengetahui bahwa saya adalah orang Kristen. Tapi hari ini Kak Eka nggak sendirian. Kak Eka punya teman. Namanya Siska. Ayo, penasaran nggak? Siska kayak gimana? Coba kita panggil ya. Siska. Siska. Siska nggak denger. Ayo coba dari di rumah bantuin Kak Ika manggil ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Siska. Hai Kak Ika. Siska. Ayo Siska kenalan dulu sama teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar? Luar biasa. Yeay. Tuh ya. Sini Siska agak dekat sini sama Kak Ika. Nah Siska apa kabar hari ini? Kabar baik Kak. Aduh Siska kayak kesusahan ya hadapnya. Coba lihat wajahnya yang jelas. Aduh cantik Siska ya, ada pitanya. Ya ampun. Sudah mandi? Sudah Kak. Oh puji Tuhan. Loh ini tangannya kenapa? Kok diperban? Coba lihat teman-teman, Siska sakit. Kenapa Siska? Aku tadi jatuh di taman ketika bermain dengan teman. Tiba-tiba ada anak yang berlari dan menabrakku. Aku kehilangan keseimbangan lalu jatuh dan tangan tergores di tanah. Ya sakit tangannya ini. Iya sakit sekali Kak. Aku sampai menangis waktu itu. Ya kasihan. Terus Siska marah nggak sama anak yang tadi nabrak Siska? Aku gak begitu marah sih. Loh, kok bisa? Iya, setidaknya aku bersyukur karena cuma lenganku saja yang tergores. Oh ya ampun, Siska baik ya. Kok bisa ya biasanya ya? Kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita, bahkan sampai melukai kita, pasti marah kan? Ini Siska hebat loh. Coba kita tanya ya. Kok Siska bisa sih nggak marah bahkan memaafkan orang yang tadi nabrak? Karena ada Roh Kudus di dalam hati Siska Kak. Wah, wah, hebat. Siska baik sekali bisa memaafkan. Nah, dari cerita Siska ini bisa menjadi contoh buat kita semua. Siska menunjukkan bahwa Siska adalah anak Kristen, anak Tuhan, karena Siska penuh dengan maaf. Terima kasih ya Siska udah berbagi cerita sama kami. Sama-sama Kak. Kak, aku pamit ya. Aku mau buat PR. Oh gitu. Oke deh, makasih dadah. Dah. Sama teman-teman, dadah dulu. Dadah teman-teman. Terima kasih sudah bercerita Siska. Siap. Dadah. Dah. Oke. Nah, dari cerita Siska tadi, kita bisa tahu bahwa dengan menjadi orang Kristen, kita harus punya hati yang penuh dengan maaf. Selain itu, kita harus memiliki buah-buah roh di dalam hidup kita. Buah-buah roh apa aja ya? Ada yang tahu? Coba ambil Alkitabnya sekarang. Kak Ika tunggu. Coba diambil Alkitabnya. Minta tolong mamanya untuk bantu. Kita mau buka Alkitab di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Coba dibuka Alkitabnya. Masih ingat Kak Galatia di mana? Galatia ada di Perjanjian Baru.
Nah, kayak itu udah dapat. Adik-adik di rumah udah dapat? Kita mau baca bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi kita baca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jelas di sini bahwa sebagai anak Tuhan kita harus memiliki buah-buah roh dalam hidup kita. Kak Ike punya penjelasan tentang buah-buah roh lewat video. Mari kita simak bersama-sama. Buah-buah roh. Yang dimaksud di dalam Alkitab, buah-buah roh bukan berarti tentang buah yang biasanya kita makan. Tapi, buah apa yang akan tinggal di dalam hati kita. Misalnya, pohon apel akan menghasilkan buah apel. Pohon jeruk akan menghasilkan buah jeruk. Sedangkan pohon anggur akan menghasilkan buah anggur juga. Nah, di dalam diri kita juga terdapat buah-buah. Misal, kalau kita banyak makan gula, buahnya apa? Sakit gigi kan? Sakit. Tapi kalau kita rajin menggosok gigi, buahnya adalah kita punya gigi yang sehat dan bersih. Kalau kita rajin olahraga, buahnya adalah tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Roh Kudus bisa tinggal dalam hati kita kalau kita taat kepada perintah Tuhan. Tapi kalau kita mulai nakal, nggak taat sama perintah Tuhan, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Jadi kita harus mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, agar Roh Kudus terus bersama-sama dengan kita. Kalau kita punya Roh Kudus dalam hati kita, akan ada buah-buah dalam hati kita. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, jadi kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kemudian, buah yang kedua adalah sukacita. Dengan sukacita, kita bisa merasakan senang yang sepanjang waktu. Buah yang ketiga adalah damai sejahtera. Kita tidak perlu merasa khawatir, marah, stres. Kita bisa merasakan tenang dan damai. Yang keempat adalah kesabaran. Kita harus bisa sabar, bahkan ketika ada orang lain yang membuat masalah sama kita. Yang kelima adalah murah hati. Murah hati berarti kita harus peduli dengan orang lain, dengan sekitar kita. Yang keenam adalah kebaikan. Berarti kita harus memikirkan hal-hal yang baik dan kita hanya harus melakukan hal-hal yang baik. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Artinya, kita harus percaya pada Tuhan Yesus dan kita harus bersedia melakukan apa yang Dia minta kepada setiap kita. Yang kedelapan adalah lemah lembut. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita, mengontrol tindakan kita, bahkan jika kita mengalami hari-hari yang buruk. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Kita harus bisa mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak baik, bahkan jika kita benar-benar menginginkannya.
Tuhan mencintai setiap kita. Dia ingin kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita, dan kita bisa melakukan buah-buah roh di dalam hati kita. Oleh sebab itu, mari undang Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita. Galatia 5 ayat 22-23. Sudah dilihat tadi videonya kan? Dari video tadi kita tahu kalau misalnya pohon anggur pasti akan menghasilkan buah anggur. Nah, kita anak Tuhan harus memiliki hati seperti siapa? Seperti Tuhan. Nah, hati seperti Tuhan itu berarti kita harus menerapkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Masih ingat tadi apa aja buah-buah rohnya? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, 9 buah tadi harus kita miliki dalam hidup kita. Gimana caranya? Kita harus minta Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, menolong kita, untuk kita bisa melakukan buah-buah roh itu di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Coba, masih ingat nggak tadi yang nemenin Kak Ika waktu awal tadi? Ada Siska. Nah, Siska udah jatuh, terluka, tapi Siska memiliki hati yang penuh maaf. Siska menerapkan buah-buah roh dalam hatinya. Dia memiliki hati yang lemah lembut, hati yang pemaaf, sehingga dia bisa mengampuni anak yang tadi nggak sengaja menabrak Siska. Siska aja bisa. Kak Ika percaya pasti adik-adik di rumah juga bisa seperti Siska. Bisa menerapkan buah-buah roh di dalam hidup kita, sehingga orang-orang bisa mengetahui bahwa kita orang Kristen, kita anak Tuhan. Oke, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita masih bisa ketemu lagi di Shalom Sunday School. Baik, sebelum mengakhiri ibadah, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Sudah? Kita mau berdoa. Tangannya kaki, tutup mata, siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong setiap kami untuk kami bisa taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari Tuhan menolong mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk diam di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Kristen yang berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi.